Merayakan hari jadinya yang ke-69 tahun, di rentang usianya tersebut, Kopassus telah banyak melahirkan prajurit-prajurit handal, terbaik dan heroik yang siap mempertaruhkan jiwa dan raganya dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Menjalankan tugas-tugas berat di medan operasi, tidak hanya di dalam tapi juga di luar negeri, tak heran jika pasukan elit TNI Angkatan Darat, AD, ini semakin disegani dan masuk dalam jajaran pasukan elit dunia. Sejarah membuktikan, sejak dibentuk pada tanggal 16 April tahun 1952, kesatuan elit yang awalnya bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat disingkat RPKAD, ini memiliki kemampuan tempur dan taktik perang yang sangat mumpuni. Berikut ini kisah-kisah heroik prajurit Kopassus di medan operasi. Tapi sebelum lanjut ke video berikutnya, silakan like dan subscribe dan bagikan agar channel ini berkembang. Oke, lanjut. 1. Operasi pembebasan 1.300 sandera di Tembagapura, Papua, berawal dari penyanderaan terhadap 1.300 warga di Kampung Banti 1, Banti 2 Kimbeli, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua yang dilakukan oleh separatis bersenjata. Sebanyak 13 anggota Kopassus bersama 30 personel Yonif Rider 751, Virajaya Sakti, kemudian bergerak melakukan operasi pembebasan pada Jumat, tanggal 17 November tahun 2017 pagi. Operasi pembebasan pada pagi buta tersebut berlangsung dramatis. Sebelum melakukan pembebasan, para prajurit Kopassus telah melakukan pengintaian selama 5 hari. Mereka bergerak dengan sangat senyap, mengendap, membeku sambil mempelajari situasi. Secara perlahan mereka sampai di titik sasaran, bahkan, selama 1 hari mereka tidak makan pada hari H dan jam J operasi pembebasan. Dalam operasi pembebasan tersebut, 2 anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, atau Organisasi Papua Merdeka disingkat, OPM, tewas, sedangkan 6 lainnya mengalami luka-luka. 2. Operasi pembebasan KM Sinar Kudus dari perompak Somalia. Dibajak oleh perompak Somalia di Kepulauan Seychelles, Somalia pada tanggal 16 Maret tahun 2011, kabar pembajakan ini langsung mendapat tanggapan dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Langsung menggelar rapat terbatas dan memutuskan untuk mengambil opsi militer terhadap para perompak. Satgas Merah Putih yang terdiri dari Sat 81 Gulter Kopassus, Denjaka, Kopaska dan Batalion Taifib Marinir kemudian melakukan operasi pembebasan. Kontak tembak dengan para perompak pun tak terelakkan. Dalam operasi tersebut, 4 perompak berhasil ditembak mati dan jatuh ke laut. Dari tangan para perompak, disita sejumlah peralatan seperti 1 unit speedboat, GPS, Garmin, amunisi tajam kaliber 7,62 mm, selongsong amunisi kaliber 7,62 mm, baju loreng dan sebagainya. Selanjutnya, para sandera kemudian dibawa ke sebuah kapal di Hobyo, sekitar 511 dari ibu kota Somalia, Mogadishu. Mereka kemudian dibawa ke safe house di Golkayo Town untuk selanjutnya menuju Wajir Airport yang berada di perbatasan Kenya dan Somalia. Mereka kemudian dibawa ke Bandara Nairobi, Kenya dan selanjutnya berhasil dibawa keluar dari Somalia. Tiga. Operasi Mapenduma Papua. Operasi pembebasan sandera Mapenduma adalah operasi militer untuk membebaskan peneliti dari ekspedisi Lawrence 95 yang disandera Organisasi Papua Merdeka, OPM, pimpinan Kelly Kwalik di Desa Mapenduma, Kecamatan Tiom, Jayawijaya. Aksi penculikan ini menyita perhatian dunia internasional,
Bahkan, Sekjen PBB saat itu, Boutros Ghali dan Paus Yohanes II ikut andil dalam upaya membujuk para penculik dari Organisasi Papua Merdeka disingkat, OPM. Untuk membebaskan sandera, selama 129 hari berbagai upaya mediasi dilakukan untuk membebaskan para sandera tersebut. Namun karena menemukan titik buntu, akhirnya, operasi pembebasan oleh Kopassus pada tanggal 8 Januari tahun 1996 yang dipimpin langsung Komandan Kopassus Maijen TNI Prabowo Subianto digelar. Operasi berakhir tanggal 9 Mei tahun 1996 setelah penyerbuan Kopassus ke markas OPM di Desa Geselama, Mimika. Dalam penyerbuan ini, 2 dari 11 sandera ditemukan tewas. 4. Operasi Woyla, di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand. Operasi pembebasan sandera penumpang pesawat Garuda Indonesia di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand ini berlangsung pada tanggal 31 Maret tahun 1981, berawal saat pesawat yang terbang dari Bandara Talang Betutu, Palembang menuju ke Bandara Polonia, Medan dibajak oleh 5 orang teroris yang tergabung dalam kelompok komando jihad pada tanggal 28 Maret tahun 1981. Pesawat yang dipiloti Kapten Pilot Herman Rante ini diminta untuk menerbangkan pesawat ke Colombo, Sri Lanka, namun karena terkendala bahan bakar, pesawat kemudian dialihkan ke Penang, Malaysia untuk mengisi bahan bakar aftur. Selanjutnya pesawat melanjutkan penerbangan ke Thailand. Informasi pembajakan itu kemudian ditanggapi cepat oleh pemerintah Indonesia. Kemudian disiapkanlah sejumlah prajurit Kopasanda, yang kini bernama Kopassus, untuk melakukan operasi pembebasan, dipimpin langsung oleh Letkol Sintong Panjaitan. Tim kecil yang terdiri dari prajurit terbaik Kopasanda dibentuk. Selanjutnya, pada tanggal 30 Maret tahun 1981 Perdana Menteri Thailand, Prem Tinsulanonda memberikan lampu hijau terkait operasi militer pembebasan awak pesawat yang disandera. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret tahun 1981 pukul 3 waktu setempat, operasi penyerbuan dilakukan. Dalam operasi yang berlangsung sangat cepat yakni 3 menit, seluruh penumpang yang disandera berhasil dibebaskan. Sedangkan 5 pembajak tewas ditembak, 3 orang tewas di luar pesawat sedangkan 2 lainnya tewas di dalam pesawat. Dalam operasi tersebut, calon perwira Capak Kopassus Letu Ahmad Kirang gugur. 5. Pratu Suparlan, habisi puluhan musuh sendirian. Keberanian dan kepahlawanan Pratu Suparlan ini berawal saat dia ditugaskan dalam operasi Timor Timur, saat ini Timor Leste, pada tanggal 9 Januari tahun 1983. Kala itu, Suparlan yang tergabung dalam unit Nanggala L2 Kopasanda, pimpinan Letnan Poniman Dasuki tengah melakukan patroli di Cafe 34-34 Komplek Liasidi. Daerah tersebut sangat rawan karena merupakan sarang dari pemberontak Fretilin, sayap militer Timor Timur terlatih karena memiliki pengalaman perang di Angola, Mozambik dan sebagainya sehingga dikenal sangat sadis dan kejam. Saat sedang berpatroli, tiba-tiba 300-an Fretilin lengkap dengan senapan serbu, GLM, mortir menghadang tim kecil yang tengah berpatroli tersebut. Kontak tembak antara pasukan kecil yang berjumlah 9 orang, terdiri dari 4 Kopassus dan 5 Kostrat dengan ratusan Fretilin pun terjadi. Pertempuran berlangsung tidak seimbang di mana Fretilin berada di ketinggian sedangkan Pratu Suparlan berada di pinggir jurang. Satu persatu anggota pasukan kecil ini gugur di mangsa peluru Fretilin. Menyadari hal ini, dan tim kemudian memerintahkan pasukan untuk meloloskan diri ke celah bukit. Namun waktu yang tersedia hanya sedikit. Saat itulah, keberanian dan kepahlawanan Pratu Suparlan untuk menyelamatkan teman-temannya. Kemudian membuang senjatanya dan mengambil senapan mesin milik temannya yang telah gugur. Tanpa gentar sedikit pun, Pratu Suparlan menerjang ke arah musuh. Saat bersamaan hujan peluru senapan mesin musuh juga mengoyak tubuh Pratu Suparlan, hingga baju lorengnya berubah warna menjadi merah karena darah yang mengalir dari tubuhnya. Bagai banteng mengamuk, Pratu Suparlan mengamuk membalas dengan rentetan peluru hingga amunisinya habis. Bukannya roboh, Pratu Suparlan justru mengambil pisau komandonya lalu mengejar musuhnya ke semak belukar hingga berhasil menewaskan 6 pasukan Fretilin. Hingga tiba pada ambang kesanggupannya,
Pratu Suparlan terduduk dan tak lagi mampu menggenggam pisau komandonya. Mengetahui prajurit Kopassus tersebut kehabisan daya, pasukan Fretilin mengerumuninya dan memberikan tembakan di lehernya. Di antara sisa-sisa tenaganya, Pratu Suparlan mencabut pin granat yang diambil dari kantongnya. Sambil berteriak, "Allahu Akbar!" Pratu Suparlan melompat ke arah kerumunan pasukan Fretilin di depannya. Ledakan keras membahana mengiringi robohnya puluhan prajurit komunis bersama seorang prajurit Kopassus bernama Pratu Suparlan. Sang prajurit komando gagah pemberani itu gugur demi Ibu Pertiwi yang dicintainya. Nah, itu tadilah kisah heroik Kopassus si baret merah yang kita cintai. Cerita Kopassus selalu menarik perhatian setiap masyarakat. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Berani, benar, berhasil. Semoga prajurit Kopassus selalu dan lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin.